Ih, ganteng kali bajumu, Bung. Jaket hitam pakai warna merah. Mau kemana? Mau mencalonkan diri jadi ketua umum. Ketua umum mana, Bung? P3. Loh, kok P3 bajunya warna merah bukan warna hijau? Aturannya mencalonkan diri jadi ketua umum PSI. Nggak jadi. Kenapa, Bung? Udah tutup pendaftaran. Karena udah tutup pendaftaran, ya langsung laku ke kantor P3. Nggak sempat ganti baju. Berita terbaru. Baru 3 hari. Ya, akhirnya Bapak Joko Widodo tidak diperbolehkan sama sekali untuk mengikuti pertarungan sebagai calon ketua umum di PSI. Kenapa? Karena dilarang anaknya. Jadi Mas Kaisang tidak memperbolehkan Bapak Joko Widodo ya bertarung untuk menjadi calon ketua umum PSI. Kan begitu, ya kan? Loh, masa saya bertarung sama bapak saya? Karena beliau. Ya, logika lah, logika. Tapi sebetulnya bukan itu, ya. Aku kembali ke pernyataan awalku. Aku selalu katakan, walaupun banyak ketua umum ya berharap beliau itu menjadi salah seorang ketua umum sama seperti mereka, dan juga banyak partai politik, pengamat politik ya yang mengatakan dan memprediksikan bahwasannya Bapak Joko Widodo ya akan menjadi ketua umum PSI. Aku sampai detik ini masih agak kurang percaya Bapak Joko Widodo ya akan menjadi ketua umum PSI. Karena apa? Yang pertama beliau itu tidak perlu menjadi ketua umum ya untuk mengatur percaturan politik di Indonesia. Loh, nggak bisa kau bilang kayak gitu, Bung. Kenapa nggak bisa kemarin? Lain cerita kalau kemarin beliau jadi presiden, powerful. Begitu. Jadi dia masih bisa menyusun strategi dan dia bisa menjadi komandan ya untuk di Kimples itu secara tidak langsung. Nah, sekarang kan nggak bisa, Bung, karena dia kan bukan jadi presiden lagi. Memang betul, tapi ingat ya, seorang Joko Widodo sampai saat ini ya masih diperhitungkan oleh ketua umum partai politik. Karena apa? Karena banyaknya pengikut Bapak Joko Widodo dan juga banyaknya orang yang cinta sama Bapak Joko Widodo. Ingat, orang, pemilih, rakyat ya sudah trennya mulai dari semenjak reformasi dulu ya, mereka tidak lagi pilih partai, tapi yang mereka pilih adalah yang paling utama adalah figur. Kita nggak bisa pungkiri bahwasanya sebetulnya figur Bapak Joko Widodo ini masih kuat, kan begitu. Buktinya apa, Bung? Loh, sampai sekarang masih banyak bertamu ke rumahnya kok. Ada kalian tengok orang bertamu ke rumah SBY? Ada kalian tengok orang berbondong-bondong ke rumahnya orang bertamu ke rumahnya Megawati? Ada pernah tersorot orang berbondong-bondong bertamu ke rumahnya Zulkifli Hasan, PAN? Ada pernah lihat kalian tengok orang bertamu ya, atau misalnya Bahlil sebagai ketua umum Golkar menerima tamu sekaligus ngasih makan? Enggak. Ada pernah kalian tengok misalnya ketua umum Partai Umat bagi-bagi sembako? Boro-boro. Sedangkan Amin Rais kemarin di awal-awal itu minta sumbangan untuk Partai Umat. Makanya gue bilang ya, Bapak Joko Widodo tidak pun dia itu menjadi seorang ketua umum, tapi beliau masih mendapatkan perhatian di hati masyarakat. Itu yang pertama. Baru yang kedua, alasan kedua ya, dia itu tidak, ya bisa dikatakan agak kurang mungkin lah untuk menjadi ketua umum, karena beliau sendiri yang menawarkan sistem super TBK
ya, siapapun partainya, saya ingin menawarkan sistem super TBK atau super terbuka, ya, partai di mana ketua umumnya itu bukan hasil dari regenerasi, ya, baik itu secara biologis ataupun ideologi, tapi semua ketua umum itu dipilih langsung oleh anggotanya. Contoh, ya kan, Demokrat, ya, Demokrat itu sudah dipastikan, ya kan, yang akan menjadi ketua umum meneruskan SBY itu pasti anaknya AHY, ya kan, bukan bukan si itu Ruhut Sitompul, makanya keluar dia. Makanya keluar Ruhut Sitompul dari Demokrat karena dia tidak punya karena kemungkinannya sangat kecil menjadi ketua umum karena dia bukan anaknya Bapak SBY. Lagi tua amat dia pun jadi anaknya SBY, enggak aja. Setelah itu Nasdem, ya Nasdem sudah pasti pilih anaknya Surya Paloh, ya, untuk meneruskan kepemimpinan nantinya, walaupun sekarang ketua umumnya masih Surya Paloh, kan begitu, ya. Tapi kalau untuk kedepannya bisa dipastikan itu Ananda Surya Paloh yang akan menjadi ketua umum. Setelah itu mana lagi? Ya, sudah tahu kita lihat Partai Umat menyerahkan tampuk kekuasaan ke menantu. Kan begitu juga PDIP. Ya kan, sebentar dulu Bu, nggak salah urut itu Bu. Maunya kau sebutkan PDIP dulu baru Partai Umat. Apakah kemungkinan PDIP ini akan seperti Partai Umat? Nggak tahu juga. Terlalu merendahkan kau. Enggak, ini cuma kebetulan. PDIP begitu juga, ya kan? Apakah Megawati akan menyerahkan begitu saja kursi ketua umum kepada Guntur Romli? Tentu tidak. Kepada Ruhut Sitompul apalagi? Hanya duanya kemungkinannya itu. Kalau nggak Prananda, ya Puan Maharani, kan begitu. Nah, bisa dikatakan partai-partai ini, ya, itu bisa dikatakan ya seperti partai keluarga lah, ya kan begitu, partai dinasti, ya. Nah, tapi kalau seperti Golkar, setelah itu ada lagi PAN, ya, P3 dan lain sebagainya, ya, itu mereka ketua umum itu rata-rata dipilih di Munas. Nah, ini ya PSI ya itu sudah mengusung sistem, ya, sistem pemilihan atau sistem kepartaian itu sesuai dengan yang diarahkan oleh Bapak Joko Widodo. Nah, sebagai orang yang menyarankan, ya, sebagai figur yang menjadi tokoh di balik dari gerakan partai Super TBK ini, ya, tidak mungkin lah, ya, beliau itu juga berambisi menjadi ketua umum, tidak mungkin, ya, karena artinya apa? Dia menawarkan itu ke partai bukan karena dia berharap untuk menjadi ketua umum partai tersebut. Itu yang kedua. Alasan ketiga, sudah bisa dipastikan bahwasanya Bapak Joko Widodo itu bukan seorang yang ambisius. Ya, dia bukan seorang ambisius. Ya, bisa dipastikan ya beliau cukup menjadi ikon, ya, di samping, bukan di belakang. Kalau di belakang nggak kelihatan. Ya, menjadi ikon di samping dari partai PSI, ya, karena apa? Ya, Bapak Joko Widodo kita udah lihat model-model beliau, ya, tidak terlalu banyak bicara, tidak terlalu banyak kata-kata untuk mengendorse. Kalian lihat, ya, waktu Bapak Joko Widodo makan siang bersama dengan Bapak Prabowo, itu saja, gelagat itu saja sudah bisa memastikan bahwasanya Bapak Prabowo akan menang menjadi presiden. Nggak perlu banyak omong. Justru kalau dia mau ngomongin nggak jadi. Kalian perhatikan itu waktu Bapak Joko Widodo lagi pidato. Jadi pemimpin calon masa depan itu, kalau kalian perhatikan tuh yang rambutnya putih, yang mukanya keriput, nggak jadi. Kalian perhatikan aja.
Kalau kita punya niat sesuatu, contohnya gini ya, contohnya, bulan depan aku mau tukar mobil. Kalian perhatikan lah, nggak jadi. Sering kali kayak gitu, betul. Aku kayak gitu lah kan, ya kan. Mau pergi liburan, ya. Mau liburan lah dulu minggu depan mau ke sini, nggak jadi. Mau liburan dulu bulan depan ke sini, nggak jadi. Nggak jadi kalau dia mau ngomongin, nggak jadi. Makanya cukup Bapak Joko Widodo itu pakai kode aja. Kalian perhatikan dulu Ahmad Lutfi, ya kan? Nggak perlu dia ngomong, pilih Ahmad Lutfi. Nggak perlu. Kemana Ahmad Lutfi kampanye, ke situ beliau duduk aja di samping Ahmad Lutfi. Duduk, nggak usah komentar. Makanya masyarakat yakin bahwasanya Ahmad Lutfi itu ya layak untuk dipilih. Karena apa? Bapak Joko Widodo mempercayakan dirinya untuk duduk di samping beliau. Begitu juga, nggak perlu Bapak Joko Widodo menjadi ketua umum PSI. Duduk aja di samping ketum. Mau nanti yang terpilih Kaesang, mau terpilih nanti Broron, setelah itu yang terpilih nanti Agus Mulyono. Ya, yang penting Bapak Joko Widodo duduk aja sebagai ikon. Itu dia, ya kan? Jadi bisa dikatakan ya itulah alasan-alasan, masih banyak sih alasan-alasan yang lain, ya. Tapi aku katakan Bapak Joko Widodo itu ya sebaiknya memang harus di luar, karena kita yakin akan kekuatan PSI, ya. Nggak tahu aja, aku bukan orang PSI aku. Udah aku bilang aku mau melamar jadi ketua umum P3, bukan PSI. Ya, tapi nggak tahu tak kenapa, ya, kayaknya aku melihat dari pergerakannya ini lebih masif daripada yang kemarin, betul. Dan aku optimis PSI akan masuk parlemen. Perasaanmu aja itu, bukan perasaan. Ya, ada beberapa faktor yang menguntungkan PSI. Yang pertama, kalau untuk PSI ya perolehan suara di parlemen itu kan sekitar 2,81 ya. Makanya tidak masuk parlemen karena parliamentary threshold itu 4% dari jumlah suara ya. Jadi yang pertama itu yang masuk itu pertama PDIP, kedua Gerindra, yang ketiga itu Partai Golkar, keempat PKB, yang kelima itu adalah Nasdem, yang keenam itu Demokrat, 7 PKS, yang ke-8 itu PAN, ya. Itu 8 partai yang masuk dalam parlemen. Nah, mengikutilah ada beberapa partai di bawahnya. Setelah itu ada P3. P3 perolehan suaranya itu 3,87%. Setelah itu menyusul langsung PSI, ya, dengan total perolehan suara itu 2,81%, ya. Setelah itu menyusul lagi di bawahnya ada Perindo, ada Hanura, ada Gelora, ada Garuda, dan juga ada PKN. Kok hafal kok, Bung? Ya hafal lah, kalau bukan hafal bukan pengamat namanya. Ya. Nah, jadi kalau bisa dibilang 2,8, berarti dia hanya perlu 1,2% atau katakanlah 1,3%, ya, untuk mencapai parliamentary threshold, ya. Jadi kalau ini sangat memungkinkan. Kenapa? Ya. Kita bisa bandingkan ya PSI dengan Perindo. Perindo kita katakan apa? Ya coba, kurang logistik apa? Yang punya orang kaya, ya kan? Setelah itu kita bisa lihat bahwasanya media mereka itu betul-betul gencar melakukan iklan. Tapi tetap PSI di atas Perindo. Nggak bisa kayak gitu, Bung. Di atas PSI juga P3. Sekarang begini, gue bilang sama kalian, P3 trennya makin merosot, kan begitu, ya. Ya, dan sampai sekarang mereka masih mencari calon ketua umum. Ya, tahu nggak kalian, calon ketua umum yang mereka harapkan, ya, seperti Dudung Abdurrahman, mantan kepala staf Angkatan Darat, nggak bersedia. Ya, setelah itu Amran Sulaiman, Menteri Pertanian, ya, digadang-gadang menjadi ketua umum P3, nggak bersedia. Nggak bersedia. Banyak kali nggak bersedia. Banyak nggak tertarik menjadi ketua umum P3. Trauma.
Karena apa? Ya P3 sebagai partai terlama, biar tahu kalian ya. Ya PDIP bukan partai terlama ya. Kalau PDI partai terlama ya. P3 partai terlama setelah Golkar, kan begitu. Tapi perolehan suaranya kalian lihat amburadul. Iya kan begitu. Dan ini bisa dikatakan ya, ini trennya ini pasti menurun terus. Menurun terus kalau bisa aku katakan ya. Nah, ini kesempatan PSI ya, itu bisa membalap. Itu yang pertama ya. Baru yang kedua, ya PSI sangat diuntungkan karena apa? Partai PSI ini sangat identik dengan anak muda. Ingat ya, identik bukan otentik. Nanti diributi si Rismon lagi kita. Ya, kalian bayangkan untuk suara anak muda ini terbagi jadi dua golongan ya, dua kelas ya. Yang pertama itu kaum milenial, yang kedua kaum Gen Z. Kaum milenial itu ya, itu yang lahirnya itu dari tahun 1981 sampai tahun 2009 ya. Tahun 81 sampai 96, sorry 2009. Tahun 1981 sampai tahun 96. Nah, setelah itu ada kaum Gen Z. Gen Z itu yang lahir tahun 97 sampai tahun 2012, itu Gen Z ya. Nah, sekarang begini. Kalian tahu nggak persentasenya ini? Kaum milenial itu persentasenya secara keseluruhan. Kaum milenial persentasenya itu mencapai 25,87%. Ya, itu kaum milenial. Kaum Gen Z ya, itu 27,94%. Kalau digabung milenial dan Gen Z, itu totalnya 53,81%. Bayangkan kalian ya, mulai dari golongan anak-anak, setelah itu remaja, setelah itu Gen Z, setelah itu milenial, setelah itu kelompok orang-orang tua ya, setelah itu kelompok lansia. Kelompok Gen Z dan juga milenial ini adalah yang terbesar. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana 2029 nanti ya, kecenderungan pemilih dari Gen Z ya dan milenial itu akan semakin naik. Nah, sekarang ya kan ya, bukan satu-satunya, tapi salah satu partai yang sangat identik dengan kaum muda, Gen Z, milenial, itu PSI. Nah, sekarang tergantung bagaimana PSI ya boleh memarketkan visi misinya partainya kepada kaum anak-anak muda ya. Karena aku perhatikan sekarang ini anak-anak muda ini ya lebih melek politik daripada yang kemarin-kemarin, kan begitu. Dari mana Opung tahu? Perhatikan kalian aja basir-basirnya. Banyak kalian anak muda. Dari situ, ya walaupun kesadarannya kesadaran positif atau negatif, yang penting sadar mengenai keadaan politik di bangsa ini, ya. Jadi ini bisa diuntungkan gitu ya. Yang penting bagaimana trik marketingnya PSI, kan begitu. Apalagi sekarang, ya kita bisa lihat ada 3 calon ketua umum. Yang pertama itu Ronald Ariston Sinaga, ya. Itu calon yang pertama ya. Baru yang kedua itu Kaisang Pengarap ya. Yang ketiga itu kalau nggak salah namanya Agus Mulyono Herlambang ya. Jadi mereka ini asli organik ya. Mereka itu adalah orang-orang PSI, bukan kayak P3 kemarin ya kan. Ujuk-ujuk Sandiaga Uno bisa menjadi ketua umum P3 ya. Dan itu sebetulnya salah satu yang menjadi kegagalan P3. Karena apa? Ya, bukan mengambil calon ketua umum organik. Nah, kalau PSI ya bisa dikatakan ya calon organik ya, kan begitu ya. Memang kemarin banyak yang komplain, banyak kali cerita umum, Kaisang aja jadi ketua umum ya, sekarang mendaftar besok udah jadi ketua umum. Ya, tapi sekarang begini, buktinya tidak ada penolakan kan? Dan cenderung juga suaranya naik kan? Itu. Nah, ini yang bahaya, ini udah non-organik bikin hancur partai. Kan begitu, ya kan, suaranya hancur, bukan partainya yang hancur. Ya, samanya itu, Bu. Kalau udah hancur suaranya, partainya juga hancur itu, Bu. Nah, contoh misalnya ya,
katakanlah si apa namanya Ronald ya, Ronald Ariston Sinaga. Ronald Ariston Sinaga ini ya, beliau ini adalah seorang pengusaha, tapi beliau itu juga aktif menjadi konten kreator ya. Yang aku masih ingat karena aku penonton beliau ya. Dia ini seringkali mengomentari masalah apa namanya pembangunan jalan ya, entah itu jalan raya, entah itu jalan desa ya. Dia akan perhatikan bahwasannya spek jalan itu tidak sesuai gitu loh, maka dia akan permasalahkan itu yang pertama. Baru yang kedua, dia itu viral kemarin, ada satu sekolah, nggak perlu kusebutkan nama daerahnya, tapi karena waktu itu ada penyelewengan kalau nggak salah ya, penyelewengan program Indonesia Pintar kalau nggak salah waktu itu ya, ada penyelewengan dana BOS atau dipakai bukan sesuai dengan peruntukannya. Nah, kawan ini turun kemarin itu ke lapangan. Nah, ini bisa menjadi pusat perhatian ya bagi masyarakat bahwasanya ternyata si Broron ini ya layak diperhitungkan ya, layak diperhitungkan untuk menjadi calon ketua umum PSI. Karena beliau juga adalah wakil ketua ya, kalau nggak salah wakil ketua DPW Jawa Barat ya, luar biasa. Ya, setelah itu ada lagi yang kedua itu Kaisang Pangarep ya, kita udah tahu lah ya, beliau itu adalah ketua yang sekarang ya, ketua yang sekarang. Nah, kalau bicara profiling ya udah nggak ada yang perlu dipertanyakan lagi lah ya kan. Pengusaha iya, konten kreator iya, anak presiden juga sempat. Setelah itu ada yang ketiga yaitu Agus Mulyono. Agus Mulyono ini adalah ketua OKK ya di Partai PSI. OKK itu ketua yang membidangi organisasi, kaderisasi dan keanggotaan. Nah, selain itu ya, beliau ini adalah juga ketua PMII ya, ketua PMII. Aku nggak tahu masih aktif atau enggak ya. PMII ini adalah Pergerakan Mahasiswa Indonesia ya, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan organisasi ini lahir dari NU ya, bisa dikatakan ini lahir dari NU ya. Jadi pergerakan mahasiswa Islam yang di bawah PMI itu bisa dikatakan kebanyakan orang-orang NU ya. Jadi ini kalaupun beliau yang menang ya, bisa jadi ya suara NU itu bakalan banyak yang masuk ke PSI. Bukan ke PKB lagi. Nah kan begitu. Nah ya, jadi itulah profiling singkat dari mereka bertiga ya. Jadi dari mereka bertiga itu ya setauku layak untuk diperhitungkan ya. Walaupun pengamat politik banyak yang mengatakan sudahlah, kalau Kaisang maju menjadi calon ketua umum kita udah bisa tebak siapa siapa pemenangnya. Loh, sekarang begini, yang penting permainan itu jujur dan sportif. Ya kalau misalnya jujur sportif Kaisang yang menang, mau bilang apa? Kan begitu. Jujur sportif kalau misalnya Ronald yang menang, mau bilang apa? Jujur sportif kalau misalnya Opung Parbela yang menang, mau bilang apa? Kan begitu. Itu dia ya. Jadi tiga-tiganya ini sangat mewakili kaum milenial dan kaum Gen Z. Itu dia ya. Nah, baru berikutnya faktor yang akan menguntungkan itu sudah pasti faktor dari ikon mereka sendiri. Apa itu? Bunga Mawar. Apa itu? Bapak Jokowi. Ikon itu simbol, Opung, bukan bunga mawar itu simbol, kan begitu. Nah, kalau Bapak Jokowi sudah menjadi ikon dari Partai PSI, yakin seyakin-yakinnya ya, seperti analisaku yang kemarin, akan banyak orang berbondong-bondong masuk menjadi anggota PSI. Kalian tahu kalau aku angkat mengenai PSI ya, itu banyak komentar bilang begini, Opung Parbela, tolong cetakkan dulu aku kartu tanda anggota PSI. Emangnya aku buka percetakan? Ya kan, ada lagi yang bilang, kemana Bapak Jokowi berlabuh, ke situ kami berlabuh. Di mana Bapak Jokowi berdiri, di situ kami berdiri.
Di mana Bapak Jokowi bergabung, ke situ kami bergabung. Pung, nomor rekeningmu udah diisi ya. Ku bilang sama kalian, sampai sekarang pun juga yang namanya ketua umum PSI ataupun pengurus PSI belum pernah ada yang menghubungi Opung Parbela. Belum pernah. Kalaupun ada orang PSI, ya kemarin sempat naik sama Opung Parbela. Opung Parbela, gabunglah kau di PSI. Tidak bisa. Karena aku harus menjaga independensiku di depan masyarakat. Di mata masyarakat. Iya dong, aku harus menjaga semuanya kan, ya. Karena memang aku gak tertarik masuk partai. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian udah tahu kan tadi aku bilang aku mau mencalonkan diri jadi ketua umum P3. Masuk Opung Parbela kelas di anggota, ketua umum dong. Ya, itu dia. Setelah itu apa faktor yang faktor pendukung PSI ini ya akan kemungkinan masuk parlemen. Mereka sudah punya beberapa kepala daerah dari dari partai PSI. Ada beberapa kepala daerah yang diusung yang diusung oleh PSI ya. Dan ini kan menjadi pertimbangan ya. Setelah itu apa? Suara mereka itu sebetulnya cukup bagus, kan begitu. Nah, sekarang begini. Satu-satunya faktor, ingat ini ya, satu-satunya faktor yang bisa mengalahkan atau menggagalkan PSI masuk ke Senayan ada satu. Apa itu Bung, kasih tahu? Nanti aja. Sekarang lah Bung, nanti aja. Oh, ku unfollow nanti Bung. Oke. Satu-satunya faktor ya yang terang-terangan akan menggagalkan PSI masuk ke parlemen jika Bapak Joko Widodo menjadi ketua umum P3. Karena kemarin kan sempat itu P3 mencari figur pemimpin baru. Salah satunya digaung-gaungkan Bapak Jokowi. Aku mikir begini, ya kan, Bapak Jokowi P3, anaknya di PSI. Ada aja. Ya, adalah sebuah kemustahilan untuk saat ini Bapak Joko Widodo masuk ke P3. Nggak mungkin lah. Lagi coba ya, nggak bisa partai yang lain. Partai yang lain dong. Golkar gitu kayaknya kan. Yang jadi pertanyaan, Golkar kemarin sempat nggak menawarkan Bapak Joko Widodo untuk jadi ketua umum? Ya kan begitu, PAN begitu juga mempersilahkan. Nggak tahu kalau mau mau memberikan kesempatan Bapak Joko Widodo jadi ketua umum, nggak tahu juga kita ya. Tapi menurutku Bapak Joko Widodo tidak serendah itu martabatnya hanya untuk mengejar ketua umum, enggak. Itu dia ya. Jadi kalau bisa dikatakan ya, sebagai seorang yang berdiri I stand with Mr. Jokowi ya, saat ini saya mau mengatakan dia masuklah kalian banyak-banyak ke PSI. Betul, karena apa ya, supaya kalian itu memang betul-betul punya punya ikatan dengan Bapak Jokowi. Bapak Joko Widodo kan kemarin kan satu periode sudah jadi presiden, 2 periode sudah jadi presiden, kan begitu kan? Nah, beliau itu adalah tipe atau sosok yang nggak tahu kenapa gitu ya, kayaknya gampang aja mengikatkan dirinya dengan masyarakat. Betul. Seperti ada ikatan emosi. Aku bilang sama kalian kemarin ya, baru sekali aku duduk di samping Bapak Joko Widodo ya, itu rasanya kayak udah lama kenal gitu loh. Udah lama kenal gitu ya. Sayangnya aku nggak masuk kakak aja. Kalau masuk kakak bisa dapat aku. Dapat apa Bung? Ya si bidang tanah lah. Tapi enggak. Maksudnya apa? Ya beliau itu sangat, ya coba kalian lihat aja bagaimana animo masyarakat sampai sekarang ya. Sampai kemarin ada dari Belgia turun bawa kertas, biar tahu kalian
ya yang berisi doa untuk Bapak Joko Widodo datang. Padahal Bapak Joko Widodo nggak keluar, beliau kan sekarang itu kan sedang proses pemulihan kan begitu ya. Atau waktu itu Bapak Joko Widodo lagi nggak di tempat, tapi datang mereka gitu dari Belgia, gitu loh. Jauh-jauh ada dari Belgia, ada dari Australia, ada dari US Amerika Serikat, ya kan begitu kan. Sedangkan rombongan Parbelag yang pertama kemarin ada 3 itu dari US, dari Amerika Serikat. Begitu, itu saking kuatnya cintanya masyarakat, makanya terjalin ikatan kan begitu. Makanya aku nggak nyangka, ya nggak bisa bayangkan ketika Bapak Joko Widodo sudah ada di PSI, ya sebagian besar mereka yang mengikatkan emosinya kepada Joko Widodo, ya ini bisa hampir dipastikan akan gabung PSI. Walaupun tidak memiliki KTA, paling tidak memilih partai PSI menjadi pelabuhan mereka di tahun 2029. Apa kabar PDIP? PDIP apa kabar? Sudah siap-siap toh? Kenapa sampai sekarang gak kongres-kongres? Nunggu yang di dalam bebas keluar toh. Walah, aku sih udah tahu ceritanya itu. Udah jadi kongres katanya 2024. Akhirnya kita bikin, nggak taunya diralat, direvisi menjadi tahun 2025. Bulan piro? Bulan telu. Nek digeser maning jadi bulan papat. Digeser meneh ke bulan 5. Digeser meneh ke bulan 6. Iki wes di penghujung bulan 6 toh. Ya, ini kapan? Kapan iki kongres? Waduh. Oh, keburu mabur iku anggota. Mereka aja sampai sekarang masih kebingungan kan? Gak tahu kok kebingungan apa ini sekarang. Apa cuma kebingungan masalah internal atau masalah Bapak Jokowi? Atau mereka sedang membaca-baca kemana arah Bapak Jokowi? Kan begitu, ya kan? Ya kenapa? Mereka sadar, PDIP sadar ya. Sebetulnya di dalam diri mereka sendiri, di dalam partai mereka sendiri, entah itu kader, entah itu simpatisan, entah itu hanya pemilih, ya. Ini banyak yang sudah ancang-ancang untuk masuk bergabung dengan partai di mana Bapak Jokowi berada. Ibaratkan mau berenang, kan begitu. Bersedia, siap, iya, dor. Melompat ke kolam renang. Kayaknya nggak begitu deh, Bung. Itu kan ancang-ancang untuk lari tuh, Bung. Ya. Itu dia. Tepuk tangan dulu untuk Bapak kita tercinta. Jadi nggak bisa diremehkan ini PSI ini sekarang ini ya. Hati-hati, P3 kecenderungan merosot dan juga banyak suara-suara ya. Aku optimis ya. Suara pemilih dari PDIP itu yang paling banyak masuk ke kolam PSI. Betul. Karena apa? Karena kebanyakan dulu ya, kalau aku bilang kan kebanyakan itu kan relatif ya, banyak ya dulu pemilih PDIP memilih partai PDIP oleh karena ada Bapak Joko Widodo, itu kan begitu. Tapi kalau sekarang ya Bapak Joko Widodo ada di PSI, maka para pemilih ini akan cenderung untuk memilih calon dari PSI. Dan kalian tahu ya, kalian harus tahu ya, bahwasanya ya akan ada caleg-caleg potensial yang tadinya di PDIP karena mereka melihat mereka dipilih rakyat oleh karena faktor Jokowi ya, maka mereka itu bakalan pindah gitu, karena mereka nggak akan mencari figur yang lain lagi, mereka akan menyamakan dirinya dengan Jokowi. Caleg-caleg potensial itu ya mereka akan mengambil keputusan yang tepat ya, apalagi seorang bisnis ya, mereka kan nggak mau rugi ya kan. Ngapain aku pertahankan di tempat yang lama kalau tenggelam, mending aku cari tempat yang baru.
Kan begitu ya, kita ya mudah-mudahan lah PDIP nggak blunder lagi. Oke, jadi itu dulu dari Pompar Belak. Salam NKRI, NKRI harga mati.